Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Fakih Mukodam. Kebanyakan alumni zaman itu selalu membela soal fakih Mukodam. Ya bisa dimaklumi karena dia belajarnya di sana. Tentu kita paham gitu loh. Orang-orang di Indonesia saja ya, orang-orang Ba'alwi itu pembelajarannya itu kebanyakan lebih, kalau kita amati itu seperti doktrin, walaupun ada yang tidak. Tetapi banyak doktrin terlalu memuji-muji orang, terlalu mengagungkan orang, terlalu menjunjung tinggi martabat orang. Pokoknya dianggap orang itu yang sangat dimuliakan, orang yang sangat-sangat hebat. Bahkan kalau bisa tuh, wah, seperti rajanya wali seperti itu. Kesannya tuh seperti itu. Terutama soal fakih Mukodam. Apalagi Buya Yahya, walaupun dia itu dulu pernah ke zaman belajar, itu pun nggak mesti menguasai banyak hal kok. Misalkan Anda atau saya di suatu kota, suatu daerah, kalau jarang keluar kemana-mana juga nggak akan tahu, nggak akan ngerti gitu loh. Apalagi misalkan belajarnya itu cuman ke satu orang, dua orang, yang didapat ya dari itu saja. Misalkan juga ada seorang guru, Anda belajar ke seorang guru, dan guru itu berbicaranya ya seperti apa yang dikatakan gurunya. Kalau misalkan gurunya itu suka hal yang berbau doktrin, taklid, muridnya juga bisa ngikuti. Dan itu banyak, mengenai banyak orang juga gitu loh. Tapi kalau soal seperti pernyataan Buya Yahya, membela fakih Mukodam, mengatakan itu alim, tetapi beda dengan apa yang dikatakan Said Qori, beda apa yang dikatakan Ki Ihya, jelas beda. Jadi penguasaan ilmu itu tidak mesti, misalkan kalian pernah di zaman lalu Anda paling menguasai, tidak mesti. Karena soal literasi, soal pemahaman, terutama soal hal-hal yang mungkin selama ini di tempat belajar tidak ada, di luar itu ada. Dan karena memang misalkan jarang keluar, jarang kemana-mana, makanya juga nggak tahu gitu loh. Walaupun seperti Said Qori, mungkin nggak pernah ke Yaman, tetapi dia banyak membaca kitab. Bahkan dia bisa lebih tahu soal fakih Mukodam itu seperti apa. Ya Ihya juga, karena bacaannya lebih banyak, menelitinya lebih banyak. Orang meneliti dengan orang hanya belajar biasa itu beda, sangat beda. Tapi yang sudah banyak orang-orang yang belajar sama Ba'alwi itu cara melihat, cara menafsirkan, cara mengolah kata, cara menilai seseorang itu hampir mirip semua. Apalagi misalkan memuji-muji soal fakih Mukodam, soal si A, si B, si C, itu hampir semua itu mirip sama gitu loh. Kalian amati saja deh, banyak orang-orang dari Ba'alwi yang misalkan dia labelnya ulama, saat dia ceramah kebanyakan itu apa? Lebih mengedepankan keturunan A, keturunan B, lebih ke doktrin. Itu fakta loh. Ada aja kalau nggak percaya. Beda dengan cara pembelajaran kiai-kiai di NU, di tradisional bahkan modern seperti Muhammadiyah, itu beda gitu loh. Nggak usah bertele-tele, ini dia pernyataan Kiai Ihya dan Said Qori soal fakih Mukodam seperti apa gitu loh. Ini dia videonya. Wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ditanya lagi, oke lah kalau begitu. Ini udah pusing nih orang yang bertanya. Lalu bagaimana dengan ayat ini wahai Tuhan pakai Mukodam gitu kan? Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Setiap sesuatu itu binasa kecuali zati Allah. Dia jawab apa? Fa yaqulu ana min nuri wajhihi. Aku berasal dari cahaya zatnya Allah. Gitu loh. Maknanya apa? Lain mah binasa, gua mah kagak binasa, bro. Kenapa? Karena gua berasal dari cahaya zati Allah. Jelas? Allahu Akbar ya Rasulullah. Sesat dan menyesatkan. Kenyataannya mati kan, berarti bohong. Aduh. Berarti kalau udah terbuat kitab itu udah tercetak kitab atau udah ditaruh dalam manakibnya, berarti itu udah dimasukkan, diajarkan di golongan itulah, itu bikinannya datu-datunya mereka itu. Bahkan Fakih Mukodam itu layak kulu wa layak serap. Allah.
Fakih Muqaddam itu 30 tahun nggak makan, nggak minum, yang bahkan nggak batal wudu, sholat dalam satu wudu, sekali wudu awal. Berarti kan dia nggak jima dong, ya kan? Berarti Iya, iya. anak yang lahir dari dia kan anak palsu, bukan anak hasil jima. Foto dan memasukkannya ke Flipbox, terserah nanti admin, biar kami ini tidak dinilai tukang fitnah. Nanti mesti ada yang melawan kami, oh tukang fitnah itu. Nah ini ada kitabnya, bantahan kalau punya kitabnya. Kalau mau bantah seperti ini harus dengan data yang sama. Oh itu salah paham. Oke, saya tidak salah paham, yang salah paham mungkin Abu Bakar Asyili, mungkin Muhammad bin Ali bin Alwi-Khirid, ya mungkin Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mungkin gitu, dan para habib-habib setelahnya. Karena sesuai dengan data yang ada, memang beliaunya Al-Faqihul Muqaddam mengaku ketika ditanya apakah Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam itu Allah, naam, anallah, saya Allah. Inilah yang nantinya dibantah oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, ya, bahwa sebenarnya itu tidak benar. Yang aslinya itu adalah ingkar, bukan ikror. Masa aku dikata-katakan Allah. Muhammad bin Ali Al-Faqihul Muqaddam kaget seperti itu, lalu semaput, jantungan lah gampangnya seperti itu. Tapi setelah itu ya sadar lagi, Jadi ada kitab, tapi kitabnya baru. Setelah saya teliti, Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam nama kitabnya, ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Marga Al-Masyhur kan yang segap kan, ya kan? Betulnya Syihabuddin Al-Asghar bin Syihabuddin Al-Akbar, ya bin Ali bin Abu Bakar As-Sakron, ya bin Abdurrahman As-Sakof bin Muhammad Dawilah bin Ali Sohibudarok bin Alwi Al-Guyur bin Al-Faqihul Muqaddam. Sama, ini termasuk ya duriyahnya Al-Faqihul Muqaddam. Pertama bela, tetapi setelah kitabnya saya baca, ya sama halunya. Di kitab itu cukup bagus koreksinya, tapi pada akhirnya setelah nulis itu halu juga ternyata. Abu Bakar Al-Adni ini juga halu ternyata. Kemarin Abu Bakar Al-Adni yang diklaim oleh Habaib Alawi membela klan mereka itu loh, ya. Sama halunya, sama saja. Sama-sama saja. Jadi Abu Bakar Al-Adni ini masih baru meninggalnya, belum lama. Ini saya kasih fotonya, biar nanti panjenengan semua mencari, ya, siapa sih Abu Bakar Al-Adni itu. Termasuk Habib baru, ya lebih menang karya manuskrip dan kitab-kitab yang lama sebelumnya. Ini kan hanya pembelaan saja. Ini Abu Bakar Al-Adni ini yang menggarap kitab Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Abu Bakar Al-Adni. Nanti biar selipkan sama, baru meninggal kok. Wafat baru tahun 2022. Baru 2 tahun yang lalu beliau meninggalnya. Ini sempat yang kemarin membela klan Mbak Alawi itu loh, ya. Kitab namanya Al-Ustadul A'zam Al-Faqihul Muqaddam. Baru meninggal 2 tahun yang lalu, baru wafat. Ini kitabnya sudah ada di file saya, tinggal print out saja. Jadi inilah yang sering dilakukan oleh kaum Ba'alawi, selalu membesar-besarkan tokohnya. Saya juga kadang-kadang masih mau membela Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dipuji berlebihan oleh anaknya, mungkin muridnya, mungkin jamaahnya, pengikutnya, fanatiknya, mukibinnya. Oleh sebab itu saya kan sering pesan, titenono, kalau nanti Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya itu meninggal dunia, langsung akan dikarang sebuah kitab atau buku, kumpulan karomahnya Habib Lutfi sebagai ketua sufi dunia, gitu. Nanti kalau Habib Rizik meninggal, langsung akan dikarang sebuah kitab oleh mukibinnya atau oleh klannya sendiri dengan dipoles demikian rupa, diagung-agungkan, dipuji-puji, dihulu berlebihan. Karena apa? Sudah menjadi 40 menit, sudah menjadi sunnah, kebiasaan leluhurnya seperti itu. Jadi tidak ada kejujuran.
antara Al-Mashrur Rawi cetakan kedua ini dengan Al-Mashrur Rawi cetakan pertama ada yang dihilangkan. Karena Al-Mashrur Rawi yang cetakan pertama yang sudah berumur 140 tahun ini sesuai dengan manuskripnya Al-Mashrur Rawi. Sudah kita temukan manuskripnya. Oleh sebab itu, apakah benar Al-Faqihil Muqaddam mengaku dirinya itu Allah? Benar, sesuai dengan kitab Al-Jawharus Syaffaf, sesuai dengan kitab Al-Mashrur Rawi, baik versi cetakannya yang pertama ataupun versi manuskripnya. Tidak ditulis oleh Mashrur Rawi versi cetakan kedua. Begitu juga di Syarhul Ainiyah tidak dicantumkannya. Jadi bisa dikatakan ya benar, sesuai dengan kebiasaannya para Ba'alawi atau muhibinnya atau orang luar yang diklaim mendukung klannya Ba'alawi, termasuk Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah. Ini yang paling tua. Setelah itu disalin Al-Ghuror. Al-Ghuror kan internal. Muhammad bin Ali bin Al-Wishirid itu 960 Hijriah internal. Lalu setelah Al-Ghuror ada Al-Mashrur Rawi Abu Bakar Asyili abad 11. Lalu setelah itu ada Syarhul Ainiyah abad 12. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika benar seperti apa yang kami terangkan, tidak usah mengikuti Thariqah Alawiyah ala Ba'alawi. Berbahaya, membahayakan akidah ini. Ya, kalau Al-Halat saja dihukum mati, Syekh Siti Jenar dihukum mati, ya harusnya seandainya Al-Faqihil Muqaddam benar-benar seperti ini, ya bisa juga dihukum mati karena membahayakan akidah itu. Kecuali itu masalah bahasa-bahasa seperti yang ada di dalam kitab karya Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, misalkan hamba Allah itu seperti keluarga Allah. Keluarga Allah itu kan bahasa-bahasa kitab kinayah, kiasan ya. Seperti misalkan di dalam Bible itu kan ada Yerusalem itu istrinya Allah, ya kan? Yesus atau Isa Asyuk itu adalah anaknya Allah. Ya bahasanya memang seperti itu bahasa kitab. Anaknya Allah itu bukan anak secara biologis, resmi, asli, bukan, tapi persamaannya anak dengan bapak itu apa? Disayang. Jadi Allah itu menyayangi Nabi Isa, bukan anaknya Allah itu Nabi Isa, bukan. Jadi tapi orang banyak memahami secara sekilas saja yang tidak mengerti ilmu mantek, ilmu balaghah dalam bahasa Arab. Itu sama seperti ketika kita meyakini bahwa Ka'bah itu adalah rumah Allah, masjid itu rumah Allah. Enggak seperti itu. Itu salah asumsi, persepsi dan interpretasi. Mungkin demikian mukadimahnya. Selanjutnya kita akan membahas tulisan panjenengan semua. Diselamatkan nggih di WA nggih. Jadi nanti kalau ada yang protes kok bacanya WA, ya nanti kita baca Pak Ujang Sahroman, Pak Kholisah, Bu Kholisah, Pak Sandal beracun barang. Nanti kita baca semua insya Allah. Nggih. Ini kan malam Sabtu, besok libur kerja. Jadi rada santai aja lah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Black magic, ilmu hitam ya. Kalau dia mengaku Allah, maka coba dipancung. Kalau dia nggak mati dan bangkit lagi, berarti dia Allah. Ini kan keyakinan hulul, black magic. Jadi seperti wahdatul wujud. Tapi wahdatul wujud itu tidak seperti itu sebenarnya. Ini kan termasuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang sebenarnya. Sebenarnya kalau bicara seperti itu ya tidak boleh disampaikan ke muka umum. Nanti yang tidak memahami itu bisa sesat. Yang sesat malah menyesatkan lainnya. Ya sama seperti kitab Al-Jawharus Syaffaf, kitab Al-Mashrur Rawi. Ini akhirnya ya jika nanti dinukil oleh kitab-kitab setelahnya sampai sekarang ya bisa-bisa menyesatkan atau menfitnah Al-Faqihil Muqaddam. Kitab-kitab karya muridnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga nanti menfitnah beliau. Muhibinnya, ngaku muridnya, anaknya, malah menfitnah Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akhirnya seperti itu. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum ya Waalaikumsalam.
Dengan pengakuan Fakihil Muqaddam tersebut, saya yakini si Fakih itu memang sesat dan jelas kafir. Tapi bagaimana dengan pembela-pembelanya yang banyak dari ulama-ulama besar? Dosa besarkah mereka atau kafirkah mereka? Pembela-pembelanya kalau belum tahu, ya itu masih dimakfu. Tapi kalau sudah tahu, disampaikan berkali-kali seperti ini, kok masih membela Al-Fakihil Muqaddam, ya dia terkena hukum taklif. Buya Yahya terkena hukum taklif. Dek Hanif Alatos, semuanya dan kawan-kawannya semua terkena hukum taklif. Karena apa? Tidak secara luas mempelajari siapa diri sebenarnya Al-Fakihil Muqaddam yang katanya leluhurnya Ba'alawi itu. Yang pertama kali menggenggam mursyid Thariqah Al-Alawiyah ala Ba'alawi itu, katanya seperti itu. Apakah mereka kena hukum dosa besar? Iya, kena hukum dosa besar. Karena apa? Taklid membabi buta, padahal mereka seorang ulama. Kalau orang awam sih nggak masalah. Seorang ulama yang pegangannya setiap hari itu kitab-kitab karya ulama-ulama, ya, warasatul anbiya, kok masih malah taklid buta membela orang yang tidak benar. Nggih.